Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Hadaratil muhtaramin, para ulama, para habaib, para tuan guru, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita, menghimpun kita di majelis untuk menghadang turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di malam yang mulia dan di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ada di bulan Rajab, termasuk Ashhurul Hurum, satu daripada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Rajab yang lebih dari 18 nama untuk bulan tersebut. Di antaranya adalah Syahrul Asab, bulan di mana Allah mengkucurkan, menyirami rahmatnya di bulan yang mulia ini. Maka semoga majelis ini nantinya menjadi sebab kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengannya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, niat kita diluruskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Rajab ini ada malam yang mulia. Ulama berkata bahwa malam mulia di dalam Islam banyak. Ada malam Idul Fitri, ada malam Idul Adha, ada malam lahirnya Nabi Muhammad yang kita kenal dengan Maulidin Nabi, dan ada malam Isra dan Mi'raj. Di antara semua malam, mana yang paling mulia? Ulama berkata bahwa sesungguhnya untuk kita umat Nabi Muhammad yang paling mulia malam adalah malam lahirnya beliau baginda Muhammad. Karena semua malam Idul Fitri, Idul Adha tak akan datang kalau tak lahir beliau baginda Muhammad. Maka untuk kita malam yang paling berkesan lahirnya beliau baginda Muhammad. Tapi untuk Nabi Muhammad, malam yang paling berkesan adalah malam Isra dan Mi'raj yang malam ini kita peringati. Karena di malam tersebut Nabi Muhammad mendapat karunia, anugerah dari Allah yang belum pernah didapati oleh Nabi dan Rasul manapun sejak Nabi Adam sampai beliau baginda Muhammad SAW, yaitu ketika Allah memberikan anugerah untuk perjumpaan indah, yaitu memandang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ulama sepakat, nggak ada kenikmatan dunia sampai akhirat seperti kenikmatan orang memandang zat Allah. Hingga para ulama mengatakan bahwa sesungguhnya wa ma maksuduhum jannatu adnin wala huril hisan walal khiyama siwa nadharil jalil fadha munahum wa dha maksudu qaumil kirami. Bukan tujuan mereka nanti masuk surga untuk dapat bidadari, untuk mendapatkan istana yang megah, makanan yang enak. Bukan. Tujuan mereka kalau masuk surga agar dapat kenikmatan yang paling nikmat, paling besar adalah memandang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada lain kecuali ingin memandang zat Allah. Malam itu 27 Rajab, baginda Muhammad SAW mendapatkan kenikmatan tersebut karena langsung beliau baginda Muhammad memandang zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu ini adalah satu kenikmatan buat beliau baginda Muhammad SAW yang kita sebagai umatnya tak akan lupakan malam yang paling berkesan untuk kekasih kita beliau baginda Muhammad SAW. Tapi untuk kita umat Nabi Muhammad, apa malam yang paling mulia? Malam Isra Mi'raj kah? Malam Maulid Nabi kah? Atau malam New Year? Atau malam Valentine? Atau malam Ahad?
Mereka anak-anak muda, Masya Allah, persiapan Happy New Year 2 bulan sebelumnya. Maulid nggak ada persiapan, Isra Mi'raj nggak ada persiapan, nggak berkesan. Malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini sungguh berkesan. Kita berhimpun di tempat yang mulia ini tiada lain untuk memperingati malam yang paling berkesan untuk beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang tidak dilupakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan mengukir di dalam Al-Quran. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Sesungguhnya Maha suci Allah yang telah memperjalankan Allah, yang mengundang Allah, bi'abdihi, hambanya, di tengah malam, di sebagian malam. Karena peristiwa Isra Mi'raj ini, kalau para penceramah, para pensyarah ini mensyarahkan, menceritakan bisa 2 jam 3 jam, padahal peristiwa ini nggak lebih dari 1 menit. Allah yang memperjalankan hambanya di sebagian malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil haram ini bulan haram. Masjidil haram, apa sih arti haram itu? Ulama menyebut haram itu artinya mulia. Kadang orang fahamnya itu haram itu yang nggak halal itu haram. Bukan, makanya saya heran, saya pernah diundang kasih syarahan di masjid namanya Masjidil Halal. Saya tanya, kenapa masjidnya kok namanya Masjidil Halal? Kata dia, Habib, yang di Mekah haram, yang di sini yang halal. Padahal Masjidil Haram adalah majelis yang mulia. Ini Syahrul Haram adalah bulan yang mulia. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa di Palestina, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekitar Palestina atau di sekitar Masjidil Aqsa. Ulama ahli tafsir menyebut, kenapa diberkahi Masjidil Aqsa? Nggak seperti yang disebutkan di Masjidil Haram. Disebut karena Masjidil Aqsa itu diberkahi dengan asjar, dengan pepohonan-pepohonan yang indah, buah-buahan, buah tin yang indah, buah zaitun, maka disebutkan barakna haulahu. Tapi sebagian ahli tafsir mengatakan tidak, barakna haulahu lima fihi min atharil anbiya wal mursalin, karena nggak sedikit nabi dan para rasul yang sholat ataupun yang memberkahi tempat tersebut. Tempat manapun hadirin, kalau udah bekas orang mulia jadi mulia. Masjid pun Masjidil Aqsa disebut barakna haulahu pakai dhamir, di situ mufrad satu, hu bukan huma. Kenapa yang disebut Masjidil Aqsa? Karena para nabi dan rasul tinggal di sana, tinggal diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Linuriyahu min ayatina, untuk apa kau bawa Nabi Muhammad? Kutunjukkan kebesaranku untuk Nabi dan umatnya. Kemudian penutup ayat ini katanya Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan agak aneh. Innahu huwas sami'ul basir. Setelah Allah menunjukkan kehebatannya, semestinya Allahul Qadir, tapi ini tidak sami'ul basir. Kemudian ahli tafsir menyebut karena Allah maha mendengar, maha melihat, maha mendengar cacian orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad, maha melihat apa yang diperbuat orang kafir kepada Nabi Muhammad. Karena peristiwa Isra Mi'raj adalah hiburan buat Rasulullah setelah meninggalnya Abu Thalib pamannya dan Khadijah istrinya. Masya Allah hadirin, Nabi ketika meninggal istrinya dihibur oleh Allah dengan hiburan yang paling nikmat, memandang zatnya, keliling Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, sampai langit demi langit beliau semua lewati. Karena apa? Abu Thalib pamannya meninggal, kemudian Khadijah, sampai disebut tahun itu dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Nabi sedih istrinya meninggal, karena saking sedihnya Allah hibur subhanallah Nabi Muhammad dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Pokoknya laki-laki manapun apabila sedih dengan meninggalnya istrinya, insya Allah itu istri penghuni surga seperti Khadijatul Kubra, Sayyidatuna Khadijah. Amin. Nah kalau kita, istri kita meninggal, apa kita perlu hiburan? Apakah meninggal itu hiburan?
Kadang-kadang kalau istrinya nggak solehah, meninggalnya udah jadi hiburan. Kenapa? Karena istrinya tak solehah. Tapi kalau sudah istri solehah, kata ulama, udah kalau mau tahu istri atau seorang wanita itu ahli surga atau tidak, lihat aja wajah suaminya kalau meninggal. Kalau wajah suaminya itu pas meninggal menangis, 99,9% dia masuk surga. Tapi kalau senyum-senyum, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, begitu mulia Sayyidina Khadijah. Kenapa Khadijah meninggal kok sampai seperti ini hebatnya? Gimana? Pernikahan awalnya Rasulullah aja, hadirin. Rasulullah itu nikah, dibully. Dibilang Muhammad umur 25 nikah sama janda 2 kali. Umur 40 mau apa coba kalau nggak mau? Nabi Muhammad itu kalau orang Indonesia bilang cowok materi. Mau duit nikah, mau uang. Mana mungkin orang nikah umur 40 kalau nggak karena uang. Padahal wahyu dari Allah. Ketika omongan itu menyebar, Nabi Muhammad sedih. Karena Nabi miskin, istrinya Khadijah orang kaya. Kemudian hadirin, Rasul SAW ketika tampak sedih, datang Sayyidatuna Khadijah. Kemudian berkata, wahai suamiku, apa yang membuatmu sedih? Rasul mengatakan, yang membuatku sedih fitnah yang menyebar mengatakan kalau aku nikah kepadamu, aku nikah denganmu hanya karena harta. Aku orang miskin, kau orang kaya. Buat apa lagi aku nikah kalau bukan untuk uang dan harta? Kalau itu sebabnya, kata Sayyidina Khadijah, demi Allah aku sumpah wahai Muhammad suamiku, hari ini, detik ini, semua hartaku aku berikan kepadamu. Kau kaya raya di Mekah dan aku orang miskin, orang paling miskin karena nggak punya uang 1 rupiah pun, 1 ringgit pun, tidak punya dirham maupun dinar. Masya Allah hadirin, ini istri solehah. Nah kalau kita belanja ketinggalan dikit aja udah marah-marah istri kita. Makanya ketika meninggal dunia, langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dihibur baginda Muhammad dengan hiburan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melihat, Allah mendengar dan melihat apa yang terjadi pada beliau baginda Muhammad. Kemudian ketika Isra Mi'raj itu dimulai, Nabi SAW, saya ingin titik beratkan syarahan saya pada hal yang dengan namanya berkah. Rasulullah diajak malaikat Jibril, dinaikin buraq. Ketika naik buraq, Rasulullah diperintahkan sholat 2 rakaat di sana, sholat 2 rakaat di sana, 2 rakaat di sana, 2 rakaat di sana. Kemudian Nabi Muhammad tanya, ini 2 rakaat di sini kenapa? Itu Taibah wa ilaihal muhajarah, tempatmu hijrah wahai Nabi Muhammad. Itu gunung-gunung apa? Itu gunung Turisina, haitsu kallamallahu Musa taklima, tempat Nabi Musa berbicara, berbincang-bincang dengan Allah. Kemudian itu pohon-pohon apa? Aku sholat di sana. Itu pohon Nabi Musa pernah tidur di situ, bersandar di situ ketika dikejar-kejar Firaun. Kemudian terakhir sholat di rumah kecil. Kenapa aku mesti sholat di situ 2 rakaat? Itu rumah namanya Baitul Lahmin, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Coba hadirin, Nabi Muhammad sholat 2 rakaat di semua tempat tadi ini hadirin. Tak lain tempat itu karena berkahnya Nabi dan Rasul. Gunung banyak, kenapa Nabi Muhammad nggak sholat di Genting sana hadirin? Kan lebih indah daripada Turisina. Tapi Turisina itu bekasnya Nabi Musa. Kalau Genting bekasnya siapa? Nggak ada bekasnya Nabi, nggak ada Rasul. Makanya nggak berkah. Rumah banyak, rumah bahkan istana banyak di dunia ini. Tapi mana bekasnya Nabi? Seperti Nabi Isa. Pohon juga banyak, masya Allah. Di Malaysia, di luar ini banyak pohon. Tapi nggak tempat mulia. Kenapa? Yang bersandar di situ siapa? Karena bekasnya Nabi dan Rasul itu istimewa. Makanya kalau ada orang bilang bekas ulama, bekas solihin nggak ada barokahnya dan lain-lain, bagaimana dengan Jibril yang memerintahkan Nabi sholat di tempat-tempat bekasnya Nabi dan Rasul? Apa malaikat Jibril nggak ngerti yang halal haram? Nabi Muhammad nggak ngerti halal haram? Imam Syafi'i juga gitu. Imam Syafi'i hadirin, suatu saat Imam Syafi'i didatangin tamu.
Kemudian tamunya membawa gamis bekasnya Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian Sayyidina Imam Syafi'i bahagia. Masya Allah, ini dari Imam Ahmad bin Hambal. Beliau ambil dari lemari apa, dicopot langsung dari bajunya. Dari bajunya langsung dicium itu baju. Kemudian diambilkan ember, masukin air, dimasukin itu gamis. Kemudian diminum airnya oleh Imam Syafi'i. Haram, bid'ah, syirik. Imam Syafi'i tak ngerti mana halal haram, tak ngerti mana yang syirik dan tidak. Diambil, dimasukin air, diminum. Bahkan dalam riwayat orang yang datang mengeluh sakit dikasih air itu oleh Imam Syafi'i. Makanya saya pernah diundang satu ulama di Indonesia di pondok pesantren. Saya kasih syarahan setelah pulang, saya mau izin masuk mobil. Kiainya, tuan gurunya, syekhnya tadi bilang, Habib, itu rida Habib pinjam sebentar boleh? Saya bilang silahkan, sebentar. Kemudian santri dipanggil, ambilkan ember. Diambilkan ember. Ember tahu ember Habib? Di sini bilang apa? Baldi. Ambilin baldi, kasih air. Serban saya ini rida dimasukin. Santri suruh minum semua. Kemudian rida yang basah dikembalikan ke saya. Saya bilang alhamdulillah Kiai, insya Allah awak dapat barokah, saya masuk angin Kiai. Tapi ya udah, itu keberkahan. Ada bekas Nabi dan Rasul maupun pewaris-pewaris mereka penuh dengan berkah sebagaimana diajarkan Nabi, Jibril, dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Maka itu ayo di malam yang mulia ini kita diajarkan untuk bagaimana Nabi Muhammad menjalankan perintah-perintah Allah. Nabi diperlihatkan, Masya Allah, ketika sampai Mi'raj, Nabi pun mendapatkan kewajiban untuk umatnya yang tak terlupakan. Hadirin, dua hal ini yang penting ingin saya sampaikan. Kalau sudah Isra Mi'raj ini ingatnya sholat. Karena Assalamualaikum ayuhan Nabi itu semua adalah perkataan Nabi dan firman Allah ketika berjumpa. Rasulullah ketika berjumpa Allah berkata, At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Kemudian dijawab oleh Allah, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Dijawab Nabi Muhammad, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Semua para malaikat mendengar perjumpaan itu mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian mereka menjawab salawat kepada Nabi Muhammad. Apa yang kita lakukan sholat ini Isra Mi'raj. Jadi perintah sholat ini diwajibkan di 27 Rajab. Maka hati-hati dengan yang namanya sholat. Jangan sampai kita tertinggal dari sholat. Udah, kalau mau tahu orang ini soleh atau tidak, lihat sholatnya. Jangan lihat karomahnya. Mau bisa terbang kayak, mau bisa apapun, kalau nggak sholat lupakan. Kalau cuma bisa terbang, hadirin, nggak usah wali. Burung aja banyak yang terbang, hadirin. Mau apa hebatnya? Sudah, tinggalkan. Sholat ini penting. Makanya Nabi SAW itu ketika Isra Mi'raj diperlihatkan oleh Allah, tuh lihat, ada satu orang palanya pecah, dikembaliin, dipecah lagi, dikembaliin, pecah lagi. Kata Rasulullah, Jibril, siapa dia? Umatmu. Hah? Apa amalannya? Apa yang dia lakukan? Tatathaqul ru'usuhum ila shalah. Umatmu yang malas sholat, yang subuhnya jam 8. Umatmu yang kalau malam pulang dari sini kemalaman tidur nggak sholat. Itu umat yang malas sholat. Hancur kepalanya, ingetin. Makanya ustadz-ustadz saya ingatkan, kalau ada orang nggak pernah sholat meninggal dunia, setelah dikafani kasih helm, mungkin bisa memperingan siksa nanti di akhirat. Hadirin, sholat itu penting. Orang nilainya dari sholat. Kalau udah sholatnya nggak karu-karuan, sholatnya nggak dijaga, nggak ada baiknya buat orang tersebut. Maka itu ketika Nabi SAW naik berjumpa dengan Allah, pulang dapat perintah sholat 50. Kemudian turun jumpa Nabi Musa, katanya berat, salhu takhfif, minta kekurangan, 45, 40, 35, 30, subhanallah sampai 5. Ketika sampai 5, suruh balik lagi sama Nabi Musa, balik lagi. Tapi Nabi Muhammad malu. Hingga sampai saat ini saya masih mikir, kenapa Rasulullah malu, hadirin? Kalau tidak kan lumayan, mungkin bisa 3 atau 2 waktu itu turun. Jazakallah khair Nabi Musa, terima kasih Nabi Musa. Mungkin kita harus buat haul Nabi Musa tiap tahun, kalau enggak kita sholat 50 hadirin.
sholat itu 24 jam, setiap setengah jam sholat. Udah kita nggak kerja, nggak apapun, sholat hidup ini di masjid. Tapi berkahnya Nabi Musa, minta turun, walaupun ahli hikmah mengatakan nggak ada 50, memang mestinya itu 5. Akan tetapi Allah memang mulakan 50 agar 5 buat umat Nabi Muhammad, pahalanya tetap 50, karena ini adalah umat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat jangan ditinggalkan, khususnya anak-anak kita. Hadirin, orang yang ninggalin sholat itu orang yang ngehancurin agama Allah. Orang yang mendirikan sholat, orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu tolong perhatikan sholat anak-anak kita khususnya. Saya teringat guru Habib Umar, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Beliau pernah berkata sampai seperti ini. Tahu nggak hadirin? Rasulullah bersabda, rumah yang ada patung dan ada anjing. Orang sini bilang apa? Anjing di sini apa? Astagfirullah. Ada ulama di anjing-anjing sama jamaah segini banyaknya. Ya Allah, ampuni mereka semua ya Rabb. Rumah yang ada anjing dan ada patung itu malaikat nggak masuk. Malaikat yang dimaksud malaikat rahmat. Kalau malaikat Israel tetap masuk. Kalau memang gara-gara anjing dan patung malaikat Israel nggak masuk, saya akan pelihara anjing itu, biar nggak mati-mati. Kemudian hadirin, kata beliau, rumah kalau ada anjing nggak masuk malaikat rahmat. Tapi yang parahnya lagi, rumah kalau ada tarik sholat, ada orang ninggalin sholat, tiap detik, tiap saat masuk rahmat Allah. Sampai beliau mengatakan, kalau hitung-hitungan, mending pelihara anjing daripada pelihara anak yang nggak sholat di rumah kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya ibu-ibu, kalau bapak-bapak malam pulang nggak sholat, bilang, Pak, mending nikah sama anjing daripada suami nggak sholat. Apa? Tarikus sholat, ninggalin sholat dengan sengaja, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, waktu sudah usai. Semoga kita pulang dari tempat yang mulia ini jaga sholat. Isra Mi'raj sholat. Anak kita, keluarga kita jaga sholat. Kalau perlu sholat 5 waktu di masjid. Nabi Muhammad gak pernah ninggalin sholat jamaah sampai meninggal. Udah, Rasulullah contoh buat kita. Khulafaur Rasyidin gak ninggalin sholat sampai meninggal. Bahkan di antara mereka pas sholat meninggal. Maka gak ada yang namanya orang gak wajib sholat. Tidak ada. Itu kebohongan. Mau itu Habib, mau itu Syekh, mau itu Ustadz, kalau udah gak sholat, la khaira fi, gak ada kebaikan buat orang tersebut. Jangan sampai na'udzubillah kita buat dia sebagai qudwah, atau kita buat dia sebagai uswah untuk dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi kita di malam yang mulia ini. Semoga kita nggak keluar dari majelis, dosa kita diampuni oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah. Khususnya kepada Habib Ali bin Zainal Abidin bin Abi Bakar Al-Hamid, semoga beliau diberi kesehatan dan panjang umur. Beliau datang dari Mekah, alhamdulillah langsung hadir di tengah-tengah kita. Fa insyaallah beliau akan membawa keberkahan daripada Mekah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk panitia yang mengundang saya, menjemput saya hadir, saya ucapkan ribuan terima kasih atas husnudzon atau prasangka baiknya mengundang saya. Fa insyaallah semuanya yang hadir mendapat berkah dari Allah, pandangan rahmat dari Allah, khususnya di malam yang mulia buat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua ada di hati Rasulullah. Ketika Allah mengatakan salam untuk Umay Muhammad, Nabi nggak menjawab assalamu alayya, tapi Nabi menjawab assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, salam untukku dan hamba-hamba yang soleh. Kata ulama, ya Rob, semoga kita ada di hati Nabi Muhammad. Kalau kita mempunyai hati penuh cinta Nabi Muhammad, biasa. Tapi kalau di hati Nabi Muhammad ada kita, luar biasa hadirin. Sebagaimana Nabi dalam Isra Mi'raj, ibadillahi sholihin, hamba yang soleh ada di hati Nabi Muhammad. Semoga kita semua ada di bawah hati, di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.